Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan berikan kepada kita hari yang baru, minggu yang baru. Kita bersyukur karena kalau kita ada hari ini, semua karena anugerah-Nya. Kita mengucapkan syukur Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu.
tercurah bagiku. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau kami ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sembah Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur Tuhan buat setiap anugerah, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kami sungguh mengucapkan syukur karena anugerah-Mu begitu luar biasa bagi kami. Kami memuliakan nama-Mu, kami meninggikan Engkau. Ajar kami untuk kami boleh sungguh-sungguh melihat setiap anugerah dalam hidup kami, anugerah daripada Engkau. Bapa di surga, kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Kau berkenan akan setiap pujian penyembahan kami.
Kiranya Engkau berkenan akan setiap pujian penyembahan kami. Tuhan, terpuji nama-Mu. Kiranya Tuhan boleh dipermuliakan dalam hidup kami. Tuhan, pagi ini kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur untuk anugerah demi anugerah Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami berpadan dengan panggilan kami. Dan biarlah firman-Mu yang selalu menjadi pegangan dalam hidup kami. Ajari kami untuk hidup dalam ketaatan. Karena Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki dari kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, kita akan membaca ayat yang ke-8. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Saudara, sepanjang minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan beberapa topik berkaitan dengan hati yang murni. Dan pagi ini kita melihat bagaimana kita bisa melihat Allah melalui hati yang suci. Saudara, kita menyadari bahwa dunia saat ini sering menilai kita berdasarkan penampilan. Tetapi pagi ini firman Tuhan mengajarkan bahwa yang terpenting justru yang tersembunyi, yaitu hati yang suci. Hati yang suci atau hati yang bersih bukan berarti hati yang tanpa celah. Hati yang suci bukan berarti yang sempurna, tetapi hati yang terus-menerus dibersihkan oleh pertobatan. Hati yang tidak bercabang dalam motivasi, hati yang tulus dalam mengejar Tuhan. Saudara, kita memperhatikan bahwa Matius 5 ini merupakan khotbah di bukit. Bagaimana Tuhan Yesus tidak berbicara kepada orang-orang yang sempurna. Jadi ketika kita memperhatikan khotbah di bukit, Tuhan Yesus tidak berbicara dengan orang-orang kepada orang yang sempurna. Tetapi kepada murid-murid yang rindu akan kerajaan Allah. Di tengah budaya Yahudi yang saat itu syarat dengan tradisi lahiriah, ritual religius, Yesus mengungkapkan kebenaran yang sangat berbeda. Kebenaran yang sangat mendasar. Apa itu? Melihat Allah bukanlah hasil dari tampilan rohani yang megah, tetapi dari hati yang disucikan. Jadi memberikan satu kontradiktif pemahaman orang Yahudi ahli Taurat. Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa melihat Allah bukan hasil dari tampilan rohani yang megah. Itu yang selalu ditampilkan oleh orang Farisi kan, oleh orang-orang ahli Taurat. Tetapi Yesus mengajarkan yang sangat radikal, sangat mendasar, yaitu bahwa melihat Allah itu didasarkan pada hati yang disucikan. Saudara, apa itu artinya suci hati? Apa itu artinya suci hati? Saudara, ketika kita berbicara tentang kata suci, sebenarnya memiliki arti bersih, murni, tidak tercampur. Maka seringkali dipakai istilah kataros, bersih, murni, tidak bercampur. Dalam konteks hati, itu berarti hati yang tidak bercabang. Hati yang tidak tercemar oleh dosa. Hati yang tidak penuh kepura-puraan. Atau hati yang tidak memiliki agenda tersembunyi.
ini berbicara tentang integritas batin yang sejati. Integritas di dalam diri kita yang sejati. Hati yang sungguh-sungguh tulus. Hati yang sungguh-sungguh lurus. Hati yang sungguh-sungguh murni atau bersih. Tidak ada agenda-agenda tersembunyi. Saudara, Tuhan tidak bisa ditipu oleh ritual kita. Oleh kata-kata indah. Tidak demikian. Tetapi Tuhan mencari hati yang tulus, yang benar-benar rindu akan Dia. Saudara, kita bisa saja menipu satu dengan yang lain. Kita bisa saja mengelabui orang-orang di sekeliling kita dengan penampilan kita, dengan gaya kita. Tetapi Tuhan Allah sama sekali tidak pernah bisa ditipu. Saudara, dunia bisa saja memuji orang berdasarkan capaian. Dunia bisa saja memuji orang berdasarkan tampilan luar. Dunia bisa saja memuji orang oleh karena mungkin trik-triknya. Tapi hati yang suci yang akan menerima pujian dari Tuhan. Hanya hati yang suci, yang bersih, yang menerima pujian dari Tuhan. Maka pada khotbah di bukit ini Kristus sangat menekankan orang yang suci, orang yang bersih hatinya. Ya, orang yang murni hatinya akan mengenal Allah. Orang yang bersih, yang suci hatinya akan melihat Allah. Saudara, mengapa kemurnian hati itu penting untuk melihat Allah? Kalau tadi kita bertanya, kenapa apa itu kemurnian hati? Dan yang kedua, mengapa itu jadi penting? Saudara, melihat Allah berarti mengalami Allah, bukan? Melihat Allah berarti merasakan hadiratnya, mendengar suaranya, dan menyadari karyanya di dalam hidup kita, bukan? Tapi hati yang kotor oleh kepahitan, dosa tersembunyi, atau niat-niat yang salah, menjadi seperti kaca buram yang menghalangi pandangan rohani kita. Hati yang kotor, hati yang syarat dengan intrik, hati yang syarat dengan agenda-agenda tersembunyi, hati yang penuh dengan kepahitan, itu menjadi seperti kaca buram. Seperti kaca buram yang menghalangi pandangan rohani. Saudara, tanpa kemurnian hati, ya, kita bisa jajak aktif dalam kegiatan rohani. Bisa. Kita tidak memiliki hati yang murni, kita bisa aktif dalam kegiatan rohani. Kita mungkin bahkan bisa menempati posisi-posisi tertentu. Mungkin kita bisa berprestasi, tanda kutip, secara rohani dalam pandangan dunia ini. Tapi hati kita hampa. Tapi secara batin, secara rohani kita kering. Saudara, kita bisa sibuk untuk Tuhan. Tapi kita tidak benar-benar hidup bersamanya. Tanpa hati yang murni, tanpa hati yang bersih, kita bisa sibuk untuk Tuhan. Tapi kita tidak benar-benar hidup bersamanya. Yang Tuhan inginkan, yang saya dan saudara butuhkan, bukan sibuk untuk Tuhan, tapi hidup bersama-sama dengan Dia. Untuk hidup bersama-sama dengan Dia, Tuhan menginginkan
hati yang murni. Itu sebabnya kemurnian hati bukan aksesori opsional. Ya, pilihan. Bukan. Kemurnian hati adalah syarat utama untuk mengalami Tuhan. Saudara, yang terakhir, bagaimana kalau begitu kita bisa menjaga kemurnian hati pada zaman ini? Bagaimana saya dan saudara bisa memiliki hati yang murni saat ini? Saudara, izinkanlah Roh Kudus menyingkapkan bagian hati kita yang perlu dibersihkan setiap hari. Kemarin saya dalam khotbah minggu salah satunya ingatkan. Orang banyak peduli dengan penampilan. Orang banyak peduli dengan wajahnya yang kelihatan di luar ini. Tapi seberapa peduli dengan keadaan hatimu? Apakah hatimu bersih, murni, suci, atau bagaimana? Kalau kita sering melihat wajah kita, mengaca, memeriksa wajah kita, seberapa sering kamu memeriksa hatimu? Maka untuk menjaga kemurnian hati, izinkan Roh Kudus menyingkapkan bagian hati kita yang harus, yang perlu dibersihkan. Yang kedua, kita memang harus hidup dalam pertobatan terus-menerus. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita menyadari keterbatasan dan bergantung pada kasih karunia. Maka kita terus perlu bertobat dan bertobat. Banyak orang jenuh mendengar, kok bertobat melulu sih? Ya, memang saya dan saudara harus terus-menerus bertobat. Kok diulang-ulang? Iya. Karena saya dan saudara membutuhkan terus-menerus berulang-ulang mengerjakannya. Saudara, yang ketiga, menjaga motivasi yang murni. Saudara, siapa yang tahu motivasimu murni atau tidak? Orang yang paling tahu itu kamu sendiri. Maka kesadaranmu memeriksa motivasimu itu sangat penting. Kesadaran saya memeriksa motivasi saya itu sangat penting. Roh Kudus akan mengingatkanmu motivasimu itu benar atau tidak. Akan meluruskanmu. Tetapi engkau dan saya butuh merespon dengan baik. Milikilah motivasi yang murni. Baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bekerja juga punya motivasi yang murni. Bahkan dalam relasi. Apakah kita sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan? Atau hanya kita sedang mencari pengakuan dari manusia saja? Kamu melakukan sesuatu, termasuk bekerja. Apakah engkau sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan? Atau engkau hanya mencari karena engkau butuh uang dan pekerjaan? Engkau melayani Tuhan memang benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan. Atau karena engkau ingin mendapatkan pengakuan dan kebanggaan dirimu sendiri dalam melayani. Saudara, motivasi itu sangat menentukan bagaimana saya dan saudara melakukannya. Motivasi itu sangat menentukan bagaimana saya dan saudara dinilai di hadapan Tuhan. Yang keempat, bagaimana kita menjaga supaya kita murni. Kita harus mengisi hati dengan firman. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 11.
menyatakan bahwa menjaga hati dari dosa dimulai dengan menyimpan firman Tuhan dalam hati. Simpan. Menyimpan janji-janjimu, ungkapan pemazmur. Supaya apa? Supaya saya dan saudara hatinya murni. Saudara, ketika saya dan saudara disucikan, penglihatan rohani kita menjadi jernih. Kita mulai mengenal hadiran atau kehadiran Tuhan. Bukan hanya di gereja, tetapi di ruang kerja. Di tengah kesibukan rumah tangga kita. Bahkan dalam penderitaan sekalipun. Saudara, ketika hati kita murni, kita peka. Apakah Tuhan senang akan apa yang kita lakukan dan atau tidak? Saudara, mari kita memeriksa hati kita. Karena hati yang bersih yang akan membawa kita melihat atau mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, jadikan hati kami bersih. Jadikan hati kami tahir. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku. Dan perbaruilah batinku. Dan perbaruilah batinku. Tuhan yang kudus dan maha tahu, kami datang di hadapan-Mu dengan segenap hati kami. Tuhan, periksalah dan kenalah hati kami. Lihatlah jika ada jalan yang jahat dalam diri kami. Bersihkanlah hati kami dari segala niat yang tidak tulus, dari kepahitan yang tersembunyi, dari kesombongan yang tidak kami sadari. Ajar kami untuk hidup dalam hati yang murni, yang tidak berpura-pura, yang tidak terikat pada dunia, tetapi melekat pada Tuhan. Kami rindu melihat-Mu, ya Tuhan. Kami rindu mengalami-Mu lebih dalam. Sucikan hati kami, Tuhan. Bersihkan hati kami. Jadikanlah hati kami tempat kediaman-Mu. Jadikanlah hati kami tempat perkenanan-Mu. Terima kasih, Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu. Kami membiarkan Engkau yang selalu mengoreksi hidup kami melalui Roh Kudus-Mu. Sehingga hidup kami, hati kami terus terarah kepadamu, tertuju kepadamu, murni, bersih, tanpa agenda-agenda tersembunyi, tanpa ada kelicikan, tanpa ada niat jahat, tanpa ada niat-niat yang lain. Kami rindu mengalami hadirat-Mu, hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, pagi ini kami sungguh mengucapkan syukur untuk kesempatan baru yang Tuhan telah berikan. Biarlah kami hari ini memulai kehidupan yang baru, menjaga hati kami untuk senantiasa murni di hadapan-Mu. Pagi ini kami juga mengucapkan syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam pelayanan kami masing-masing di gereja lokal kami. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan boleh izinkan terjadi. Kami bisa bersama-sama dengan rekan-rekan kami yang lain. Kami bisa saling tegur sapa. Kami bisa bersama-sama menyembah, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Sungguh sukacita dan kebahagiaan Tuhan. Kami bersyukur. Dan biarlah Tuhan, kami senantiasa menyadari
Ibadah tidak hanya berhenti di ruangan gereja. Hadirat Tuhan tidak hanya ada di dalam gereja, tapi ibadah kami harus lanjutkan dalam hidup kami sehari-hari. Ibadah harus kami lanjutkan dalam keseharian kami. Ibadah kami harus lanjutkan dalam setiap kehidupan kami. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu. Kami mengucapkan syukur. Kami mengucapkan syukur padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami juga mau berdoa bersama-sama. Supaya kami boleh, Tuhan, beri kemampuan untuk kami bisa mengelola setiap waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan kami untuk membuat skala prioritas dalam kehidupan kami. Yaitu Engkau Tuhan. Engkaulah prioritas hidup kami. Dan kami sungguh rindu Tuhan, Kau sungguh yang berkenan. Oh Tuhan, akan setiap hal dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami serahkan supaya sepanjang minggu ini kami boleh sungguh mengolah setiap waktu yang Tuhan berikan. Bahkan dalam kehidupan kami, latihan demi latihan itu terus mengajari aplikasi dalam diri kami pribadi. Bagaimana kami boleh terus melatih diri kami. Kami harus bekerja keras. Kami harus terus menjaga supaya hati kami tetap murni, tidak terpengaruh oleh hal yang buruk lainnya Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Oh Tuhan, yang mereka sudah lama tidak datang kepadamu. Tuhan jaga, peliharakan mereka dan Tuhan tolong kami untuk mengajaknya. Terus mengingatkan bahwa setiap kebenaran firman. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan-pergumulan. Kami berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan dalam satu minggu ini untuk setiap usaha pekerjaan yang ditekuninya Tuhan berikan Tuhan berkat-berkat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk mereka supaya Engkau juga yang turut campur tangan. Engkau yang turut campur tangan dan Engkau yang peduli juga untuk boleh mempedulikan bahwa setiap hal yang memang diperlukan untuk orang-orang lain. Tuhan, berkatilah jemaat yang bergumul masalah ekonomi, masalah pekerjaan, usaha. Tuhan, kami percayakan kepada Engkau. Biarlah mereka tetap memiliki hati yang murni. Mereka bisa melakukan pekerjaan dengan baik, dengan bijak. Dan Tuhanlah yang sungguh terus bekerja, mengingatkan, mengarahkannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin bergumul, sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan. Mereka yang bergumul untuk mencari Tuhan kebutuhan hidup mereka. Tuhan yang bukakan jalan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan semua. Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan supaya mereka terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami percaya Engkau melawat kami. Kami percaya Engkau senantiasa mengingatkan kami. Kami percaya kami sungguh karena Engkau mengasihi kami. Tuhan kami bersyukur untuk Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami terus memeliharakan hidup kami, menjaga Tuhan, mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Seluruh kehidupan kami, agenda-agenda, rencana-rencana kami dalam satu minggu ini, kami percayakan kepada Engkau. Kiranya Tuhan juga boleh mengarahkan kami semuanya untuk kami menentukan prioritas hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, anak-anak kami yang akan sekolah, akan pendidikan Tuhan berkati juga. Mereka yang sedang dalam kondisi sakit di rumah sakit yang sedang dirawat, Tuhan juga yang lawat. Supaya orang tua kami, saudara kami, atau siapapun yang sakit boleh mengalami pemulihan. Bagi setiap kami yang memulai rintis usaha yang baru, atau kami yang masuk kantor yang baru, atau apapun aktivitas rohanimu, biarlah Tuhan terus Tuhan mengambil untuk kami bisa melayani. Tuhan berkatilah. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kehidupan kami hari ini kami percayakan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya, selamat beraktivitas, awali hari yang baru, minggu yang baru ini dengan semangat baru dari Tuhan. Dan biarlah orang-orang di sekelilingmu pun terberkati akan kehadiranmu. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.